Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahrawani dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, di mana saya di sini akan memaparkan dan menjelaskan serta sharing kepada teman-teman mengenai manajemen risiko. Jadi di video ini saya akan membahas tentang pengukuran kuantitatif dan juga kualitatif. So, untuk teman-teman semua, stay tune. Jadi guys, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dan guys, dalam tahap pengukuran risiko, organisasi menentukan seberapa besar kemungkinan dan seberapa besar dampak atau impact dari risiko yang telah diidentifikasi. Guys, pernahkah kalian berpikir bagaimana perusahaan mengetahui risiko apa yang paling berbahaya bagi mereka? Nah, jawabannya ada pada manajemen risiko. Dalam video kali ini, kita akan membahas dua pendekatan penting dalam pengukuran risiko, yaitu pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. So guys, let's start it. Pertama, kita akan membahas pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan penilaian berdasarkan pengalaman, opini, ataupun persepsi, bukan angka. Misalnya, risiko bisa dikategorikan sebagai rendah, sedang, dan juga tinggi. Contohnya, kebocoran data pelanggan bisa dianggap beresiko tinggi, sementara keterlambatan pasokan bahan mungkin dianggap sebagai risiko sedang. Dengan membuat matriks risiko, perusahaan bisa menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Pendekatan ini cepat, mudah dilakukan, dan juga sangat cocok untuk tahap awal analisis risiko. Tetapi kelemahannya, hasilnya cenderung subjektif, tergantung siapa yang menilai. Nah, tadi kita sudah membahas tentang matriks risiko. Sekarang kita akan membahas tentang wawancara ahli atau expert judgment. Risiko dinilai berdasarkan pendapat para ahli, manajer, atau orang berpengalaman di bidang tersebut. Mereka diminta memberikan penilaian deskriptif tentang seberapa serius dan seberapa sering risiko terjadi. Contohnya, dalam proyek konstruksi, tim mekanik menilai risiko cuaca buruk sebagai kemungkinan yang sedang, namun dampaknya tinggi karena bisa menghentikan pekerjaan beberapa hari. Kemudian ada metode Delphi, proses kualitatif dengan mengumpulkan pendapat dari sekelompok ahli melalui beberapa perputaran survei anonim sehingga mencapai konsensus. Contohnya, panel ahli keuangan diminta menilai ancaman dari fluktuasi nilai tukar terhadap profit perusahaan ekspor. Setelah beberapa perputaran diskusi, mereka sepakat bahwa risiko tersebut tinggi dan perlu mitigasi khusus. Kemudian ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Metode ini digunakan untuk menilai risiko strategis organisasi dengan memetakan kelemahan dan ancaman secara kualitatif. Contoh dalam analisis retail. Weakness, ketergantungan pada pemasok tunggal, sedangkan threats-nya adalah tren belanja online menurun. Dari situ, manajer menyimpulkan risiko gangguan rantai pasok memiliki dampak sedang hingga tinggi. Selanjutnya, ada analisis skala Likert. Metode ini digunakan dalam survei untuk menentukan risiko karyawan dengan skala 1-5. Temuan hasilnya diinterpretasikan secara kualitatif. Contohnya, karyawan diminta menilai risiko keamanan data. Skala 1 artinya sangat rendah, skala 2 artinya rendah, skala 3 artinya sedang, skala 4 artinya tinggi, dan skala 5 artinya sangat tinggi. Berarti jika rata-rata skala tersebut adalah 4 dan 5, maka risiko keamanan data itu sangat tinggi. Selanjutnya, ada analisis what if atau skenario risiko. Menilai risiko dengan pertanyaan bagaimana jika untuk mengembangkan kemungkinan akibat dari suatu kejadian. Contohnya, bagaimana jika listrik padam selama 6 jam? Jawabannya, produksi akan terhenti, pengiriman tertunda,
dan kerugian pelanggan meningkat. Maka, risiko ini dikategorikan sebagai dampak tinggi, kemungkinan yang sedang. Yang terakhir, analisis risiko kategorikal, yaitu risiko dikelompokkan ke dalam kategori seperti operasional, finansial, reputasi, hukum, dan dinilai secara deskriptif per kategori. Nah, kalau pendekatan kuantitatif menggunakan data numerik, statistik, dan perhitungan matematis untuk mengukur risiko secara objektif. Misalnya, kita menghitung Expected Monetary Value atau EMV. Rumusnya sederhana, EMV sama dengan probability dikali impact. Contoh, kemungkinan rusak satu barang 10%, dan jika rusak menimbulkan kerugian sebesar 100 juta. Maka nilai risikonya adalah 10 juta. Dengan metode ini, perusahaan bisa menilai secara pasti berapa potensi kerugian dan berapa biaya mitigasi yang layak disiapkan. Selanjutnya, ada metode Value at Risk atau VAR, metode statistik yang digunakan di sektor keuangan untuk mengukur kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Contoh, sebagai portofolio memiliki deviasi standar 2% per hari, dan kita ingin mengetahui kerugian maksimum dalam satu hari dengan kepercayaan 95%. Selanjutnya, ada sensitivity analysis. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa sensitif hasil proyek terhadap perubahan variabel tertentu seperti harga bahan, volume penjualan, atau kurs. Contohnya, proyek memiliki laba bersih senilai 100 juta rupiah dengan asumsi harga bahan baku 10 juta rupiah per unit. Jika harga bahan baku naik 10%, laba akan turun menjadi 80 juta. Kemudian, ada analisis Monte Carlo Simulation. Metode ini merupakan simulasi komputer yang menguji ribuan kemungkinan untuk memperkirakan distribusi hasil akhir dari risiko yang tidak pasti. Contohnya, dalam proyek pembangunan gedung, waktu penyelesaian diperkirakan sekitar 8-12 bulan. Simulasi Monte Carlo digunakan 10.000 kali untuk memperkirakan kemungkinan waktu selesai. Hasilnya menunjukkan 80% peluang proyek selesaikan dalam kurang dari 10 bulan. Selanjutnya, ada loss distribution analysis. Metode ini menggunakan data historis untuk memperkirakan frekuensi dan besarnya kerugian dari suatu jenis risiko. Contohnya, selama 5 tahun terakhir, perusahaan mencatat 50 kasus kehilangan stok. Rata-rata kerugian per kasus 2 juta, total frekuensi 10 kasus per tahun. Maka expected annual loss sekitar 20 juta. Kemudian ada break-even risk analysis. Metode ini menentukan pada titik mana risiko tertentu membuat proyek tidak lagi menguntungkan. Contohnya, biaya tetap 500 juta, harga jual 50.000, biaya variabel 30.000 per unit. Maka break-even-nya adalah 25.000 unit. Artinya, jika risiko pasar menyebabkan penjualan turun di bawah 25.000 unit, maka proyek akan rugi. Jadi, apa sih perbedaan keduanya? Sini guys, aku jelasin. Kualitatif berdasarkan persepsi dan hasilnya deskriptif. Kuantitatif berdasarkan data dan hasilnya hanya berbentuk angka. Kualitatif cocok untuk risiko yang sulit diukur, seperti reputasi, sedangkan kuantitatif cocok untuk risiko finansial yang bisa dihitung. Dalam praktik terbaik, banyak organisasi menggabungkan keduanya. Mereka menilai risiko secara kualitatif terlebih dahulu, lalu menghitung risiko utama secara kuantitatif. Jadi guys, kesimpulannya, pengukuran manajemen risiko, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, memiliki peran yang penting. Kualitatif membantu memahami arah dan prioritas risiko,
Sedangkan kuantitatif memberikan dasar angka yang lebih akurat untuk mengambil keputusan. Keduanya saling melengkapi agar organisasi dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian. Nah, gimana guys penjelasannya? Mudah dimengerti bukan? Sekian video edukasi manajemen risiko terkait pengukuran dengan menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif. See you in the next video. Bye-bye.